Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال: وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحاكم العليم. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada subuh hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita sehingga kita bisa berkumpul lagi di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dalam kitab Aqidatul Awam. Berkata musannif rahimahullahu taala: wa suhuful khalili wal kalimi, dan juga yang wajib kita imani yaitu sahifah-sahifah Al-Khalil yang Allah berikan kepada Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam, wal kalimi, dan sahifah-sahifah yang Allah berikan kepada Al-Kalim yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fiha kalamul hakamil alimi. Kenapa kita wajib beriman dengan sahifah tersebut? Karena di dalamnya, fiha, di dalamnya, kalamul hakamil alimi, adalah firman-firman Allah yang maha bijaksana dan maha alim, maha mengetahui. Masih membahas mengenai al-iman bil kutub, yaitu al-iman, beriman dan yakin terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sahifah. Yajibu ala kulli mukallafin, wajiblah ke atas orang mukallaf, wajib berakal, ay ya'taqida, beriktikad, meyakini, anna Allah taala anzala suhufan ala sayyidina Ibrahim, Allah telah menurunkan beberapa sahifah kepada Nabi Ibrahim, wa anzala suhufan qabla Taurat, dan menurunkan beberapa sahifah sebelum kitab Taurat, ala Musa, yaitu atas Sayyidina Musa alaihissalam. Wala yajibu ma'rifatu adadi sahfiha wa tafsilan, dan tidak wajib ujar beliau untuk mengetahui berapa jumlah lembarannya. Nah, itu kada wajib mengetahui. Cuman yang wajib kita beriktikad, Allah menurunkan sahifah kepada nabi-nabi terdahulu, di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Itu saja yang wajib diimani seperti itu. Isinya apa juga, wajibkah kita mempelajarinya? Kada wajib juga. Nah,
Cuman biasanya seluruh kitab-kitab samawi yang terdahulu dan sahifah-sahifah yang diturunkan oleh Allah itu sudah ada ilmunya, semuanya tercakup di dalam Al-Quran. Allah berfirman di akhir Sabbihis, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kalian itu ujar Allah lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik bagi kalian. Nah, ini ajaran seperti ini juga ada di dalam sahifahnya Nabi Ibrahim dan sahifah Nabi Musa. Inna hadza lafi suhuf. Pelajaran ini juga ada dalam kitab sahifahnya Nabi Ibrahim dan sahifahnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu ayatnya. Berarti orang-orang dahulu pun seperti itu kehidupan mereka. Nah, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Musa, kada balain pak, sama aja, terulang-ulang. Kebanyakan manusia itu lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Padahal akhirat itu kekal dan lebih baik daripada kehidupan dunia. Allahu Akbar. Nah, kemudian apa isinya di sini dijelaskan sedikit. Faidatun, ada sebuah faidah. Ruya min hadis Abi Dzar radhiyallahu an. Ini hadis diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu an. Qultu, ujar Abu Dzar, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama kanat suhuf Ibrahim, apa garang isinya sahifah Nabi Ibrahim itu? Qala kanat hiya kulluha amsalan. Ujar Rasulullah, sesungguhnya firman Allah di dalam sahifah tersebut berisi permisalan-permisalan. Minha, diantaranya, ayyuhal malik mustatasallid mubtadil maghrur. Di antaranya adalah ada kalimat, ada firman Allah, wahai raja yang angkuh dan zalim, inni lam ab'athka litajma'ad dunya. Tidaklah aku menjadikan engkau menjadi penguasa, menjadi raja untuk mengumpulkan dunia. Walakin ba'athtuka litarudda anni da'watal mazlum. Tetapi aku telah menjadikanmu raja, penguasa, supaya engkau bisa menolak sampainya doa orang yang terzalimi kepadaku. Karena karena sesungguhnya aku la aruddaha, tidak akan pernah menolak doa orang yang dizalimi, walau kanat min fammi kafirin, walaupun itu doa keluar daripada mulutnya orang kafir. Nah, wahai para penguasa, wahai para raja-raja, ujar Allah, aku tidaklah mengutusmu supaya engkau mengumpulkan harta dunia, kada, tetapi supaya engkau bisa menahan doa orang-orang yang terzalimi. Nah, amunnya gubernur itu Kalimantan Selatan, jangan sampai ada orang yang terzalimi. Nah, kalau bupati itu sekabupatinan, tanggung jawabnya jangan sampai ada orang yang terzalimi. Jangan sampai ada orang yang terzalimi kemudian ia berdoa, karena doa dia itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan puncaknya adalah ketika ia berbuka. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan puncak doa dikabulkan adalah ketika ia berbuka. Yang kedua adalah doa orang yang teraniaya atau terzalimi, pasti Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, da'watul walid li waladihi, berdoanya seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya. Tengah malam bangun
kita, mendoakan anak kita. Sebut namanya satu persatu. Nah seperti itu. Maka doa itu lebih diijabah oleh Allah. Doa seorang ibu itu lebih diijabah oleh Allah daripada 70 wali. Daripada 70 wali. Maka kita sering-sering mendoakan anak kita. Minha, dan daripadanya adalah wa 'alal aqil, dan kepada orang yang berakal, ayyakuna lahu sa'atun yunaji fiha rabbahu azza wa jalla. Dia harus bisa dalam sehari ini membagi waktunya. Allah berikan waktu 24 jam. Maka orang berakal hendaklah ia membagi waktunya. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ada beberapa waktu dia menggunakan waktu tersebut untuk bermunajat kepada Tuhannya. Sejam, 2 jam. Nah, ditambah sembahyang sunat, sembahyang 5 waktu. Jangan baca-baca, berdoa dulu. Nah, ditambah sembahyang sunat, nah, ditambah sembahyang tahajud. Ada waktu-waktu dalam 24 jam ini, waktu untuk dia bermunajat dengan Tuhannya, wabil khusus dia berduaan dengan Tuhannya. Kan ada orang yang mengetahuinya jam 2 malam bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu waktu. Kemudian wasa'atun yuhasibu biha nafsah, dan ada waktu untuk menghisab dirinya. Ada setiap hari itu barangnya sebelum guringkan 10 menit termenung kita. Nah, umur nih berapa ada umur kita, berapa lagi yang tersisa, berapa ada amal kita. Amunnya nang bahari itu tak banyak hitamnya daripada putihnya, ya banyak maranja, banyak buruknya daripada baiknya. Maka sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai mempersiapkan daripada akhirat kita. Nah, ada waktu untuk muhasabah diri. Kemudian yang ketiga, wasa'atun yatafakkar fiha Allah taala. Ada waktu untuk dia bertafakur, bermuraqabah, memikirkan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menambahkan keimanan, menajamkan mata basirah, mata hati kita, yaitu kita setiap hari itu ada waktu untuk memikirkan ciptaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilatih bila bangun guring itu kada sembahyang tahajud dulu. Bangun guring, keluar rumah dulu jam 4, jam setengah 4 itu kita keluar rumah. Kemudian setelah itu ketika di luar rumah tadi kita melihat ke langit, membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sambil direnungi, siapa yang menciptakan langit ini? Allah. Yang menciptakan bulan Allah, yang menciptakan bintang Allah, turun pulang ke kita, yang menciptakan pohon-pohon ini siapa? Allah. Kemudian melihat sungai, yang menciptakan sungai ini Allah, menciptakan gunung Allah, sampai yang menciptakan diri kita ini siapa? Allah. Yang memelihara diri kita siapa? Allah. Yang memiliki diri kita ini siapa? Allah. Kayak itu juga anak kita, bini kita, siapa yang memiliki mereka? Allah. Kita sama sekali tidak memiliki, hatta diri kita, sampai diri kita pun kita tidak memiliki. Apalagi merasa memiliki nang lain selain diri kita. Nah, itu ada memikirkan tentang kebesaran Allah. Terserah waktunya. Nah, cuman yang bagus tadi bangun guring itu ada ayatnya, baca ayat itu. Akhir surah Al-Imran, Nabi bila bangun guring baca ayat itu. Mbak itu hanya kita tahajud. Jadi batin kita, hati kita ini sudah kontak lawan yang di sana. Nah, sudah kontak, bawa wudu, lalu kita munajat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan manisnya, lezatnya sujud bermunajat kepada Allah yang tidak bisa kita rasakan di tempat-tempat lain dalam acara-acara yang lain. Paling nyaman sudah nikmat
ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar wali-wali Allah, seandainya para penguasa dan orang-orang kaya itu tahu apa yang kami rasakan ketika kami bermunajat dengan Tuhan kami, ketika kami sujud di tengah malam dengan Tuhan kami berduaan, maka mereka akan meninggalkan kerajaan mereka dan mereka akan memegang leher kami untuk bisa mengambil nikmat yang kami rasakan ketika itu. Apa nikmat itu? Masya Allah, luar biasa. Allah. Kemudian wasa'atan yakhlu ayyatajarradu biha li hajatihi minal mat'am wal masyrab. Dan juga ada waktu gesan apa untuk memenuhi daripada hajatnya. Kita manusia ada waktunya makan, ada waktunya minum, ada waktunya ke WC, ada waktunya begawi. Setiap hari itu ada waktu gesan begawi untuk memenuhi daripada hajat kita, dan itu pun diniatkan gesan akhirat. Di antaranya guring siang untuk khairullah, untuk persiapan bangun di malam hari, kemudian bekerja begawi untuk menghasilkan mencari nafkah, kemudian makan dan minum. Nah itu semuanya ada waktu gesan itu. Nah itu 24 jam aturannya. Nah itu ada dalam kitab dalam Sahifah Nabi Ibrahim. Orang berakal dia membagi waktunya setiap hari seperti itu. Sehingga kada dunia jamalul kada. Wa alla yakuna tama'an illa fi thalas. Dan orang berakal itu dia tidak bepergian kecuali 3 perkara. Dia itu tidak melakukan safar tulak bepergian kecuali untuk 3 perkara. Yang pertama, tazawwud lil ma'ad. Itu yang pertama. Dia pergi untuk mencari bekal akhirat. Tulak dari rumah ke majelis ilmu. Tulak dari rumah tujuannya adalah untuk mencari bekal akhirat. Kalau bekal akhirat tulaknya. Itu satu. Yang kedua, wa marmatun lil ma'ash. Kemudian dia pergi dari rumahnya untuk mencari atau menafkahi ma'ashni kehidupannya, yaitu untuk mencarikan nafkah dasar keluarganya. Perginya, bolehnya juga. Kemudian yang ketiga, waladzatin fi ghairi muharramin. Dan dia tidak bepergian kecuali untuk bersenang-senang fi ghairi muharram, tetapi bukan pada yang haram. Nih, nang libur ialah tanggal 17, 18 libur. Kemanaan kita aja? Karya Menjendik atau kemana? Atau ke Banjarmasin, ke Kimol membawa anak. Nah, itu maksudnya ini. Nah, tidaklah ia bepergian kecuali untuk 3 perkara ini. Ima untuk akhirat, bekal akhirat, atau bekal dunia, atau yang ketiga bertamasya tetapi tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada dalam kitab apa? Dalam kitab Sahifahnya Nabi Ibrahim. Kemudian diantaranya adalah orang yang berakal juga ayyakuna basiran bizamanihi. Orang berakal itu dia harusnya mengetahui, cerdik dengan zamannya. Dia harus mengetahui dia hidup di zaman apa. Mungkin di zaman pian dahulu waktu kakanak, mungkin 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, beda kehidupannya dengan kekanakan sekarang. Jauh benar bedanya. Yalah, jauh. Bahari kita main kalikir, main kaliangan, main lombok, main gambar, macam-macam main. Bahari, wah ini ada lagi karak main inter. Beda lagi. Maka kita harus mengajarkan juga kepada anak kita dengan sesuai dengan zamannya yang ia hidup. Nah, sekarang berkembang pasar aja kada payuannya lah. Yang pasar hilang kumandangi ujar Sunan Kalijaga, apabila pasar sudah hilang kumandangnya, ujar neni bang kada tahu ujuran kah
Pasar Halabiu ini aja mulai wadah kita sana tuh kadang-kadang gemuruhnya bahari, iyalah bergemuruh mulai sebelum subuhnya karena berjalan bang jalan betis mulai sana tuh kan berjalan tuh jauh Pasar Halabiu itu gemuruhnya itu sudah kedengaran dari jauh. Ujar Sunan Kalijaga, suatu saat yang pasar hilang kumandangi, pasar itu sudah hilang kumandangnya, karena lagi gemuruhnya itu hilang sudah. Nah, ya wah ini hilang gemuruhnya. Di mana orang berjualan, barangnya kada kelihatan tapi payuan. Ya, menguntungkan sehari lebih menguntungkan daripada orang yang bertoko di pasar. Ada Shopee, barang langsung datang ke rumah. Nah, setumat-setumat pesanan, 5 menit pesanan. Oh, pesanan enam datang jualan. Nyamini ulun berjualan juga. Nah, jadi datang terus pesanan. Barangnya tapi ada, tapi berjualannya apa? Payung. Nah, ini ngarannya yang pasar hilang kumandangi. Amunnya masih kayak bahari nang dibawa kada mau payung kayak orang. Harus belajar dengan zamannya. Apa zaman kita sekarang ini? Tetapi setelah paham dengan zaman kita sekarang ini zaman ini seperti ini. Yang kedua, muqbilan ala sya'nihi, bukan terbawa dengan zaman. Kita bukan orang yang terbawa dengan zaman, kadang. Muqbilan ala sya'nihi, dia selalu tawajuh, dia selalu menghadap atas tujuannya. Tujuannya akhirat. Nah, tujuannya jelas. Melakukan dunia pun jelas, yalah. Maka orang beriman dia memiliki waktu. Ini waktu untuk beribadah. Beribadah itu namanya muqbilan ala sya'nihi. Ini waktunya untuk mendidik anak, waktu mendidik anak. Ini waktunya untuk jalan-jalan. Ini waktunya. Nah, itu namanya muqbilan ala sya'nihi. Dia sudah paham dengan keadaan zaman, tetapi dia tidak terbawa oleh zaman itu. Kalau terbawa larut, terbawa fitnah akhir zaman namanya. Kada merasa lagi bini kita sudah kena fitnah, anak kita kena fitnah, jauh daripada agama. Pokoknya setiap apapun yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya, menjauhkan kita daripada agama Islam, itu namanya fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Hafizan lilisanihi, kemudian setelah itu dia menjaga lisannya. Di antara menjaga lisan adalah ujar guru kita menjaga ketikannya. Wah, ini orang bermedsos tuh kada ada lagi aturannya. Yalah. Setiap perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka itu akan menimbulkan kehancuran, ya Rasulullah. Dan itu akhir zaman, alamat hari kiamat. Apabila suatu perkara apapun itu diserahkan kepada selain ahlinya. Iyalah. Misal masalah hilal nang berkomentar artis, iyalah. Masalah hilal datangnya bulan, itu yang berkomentar misalnya artis. Itu kan artis bukan ahlinya. Apapun masalah agama misalnya, yang berkomentar itu bukan orang yang ahli agama, maka merusak itu lebih banyak daripada memperbaiki. Apapun itu. Misalnya perbengkelan aja, bengkel kita ini kada tahu berkomentar mengenai itu, yalah, maka lebih banyak bungulnya, lebih banyak salahnya daripada bujurnya. Nah, pokoknya setiap perkara ujar Nabi diserahkan kepada selain ahlinya, maka itu akan menimbulkan kehancuran. Sedangkan kita berada di zaman yang kita ini mengomentari, setiap orang boleh mengomentari. Itu di medsos, setiap orang boleh mengomentari. Dan dia mengomentari dengan akalnya, dengan otaknya, dengan pemahamannya masing-masing. Ya Allah. Nah, sehingga kita kadang-kadang membaca itu aja sudah kulir lagi membacanya. Nah, karena yang berkomentar pun bukan ahlinya, banyak salahnya. Nah, Allahu Akbar. Nah, masalah orang irama Allah. Yaitu sama tuh juga berkomentar bukan pada ahlinya. Yaitu nasab, itu sudah ada ilmunya. Bukan semua orang bisa mengomentari nasab. Bisa bukan mengomentari nasab. Nah, nasab yang sudah jelas turun temurun, nah dan jelas, nah, maka itu diterima.
dan tercatat semuanya, ada namanya dan tercatat dan ada kuburnya. Bukan nang jakanya nang dibahasnya berapa ratus tahun yang lalu, ya hidup di zaman ini. Nah itu bukan orang alim lagi, iyalah. Nah itu mau membatalkan nasab orang-orang yang zaman dahulu dan kuburnya ada. Nah kuburnya yang dibahas buahnya tuh Alwi itu ada di sana. Ibaratnya tuh kubur Abah Bian tuh, nah tahu nih kuburnya anaknya seano kuburnya jelas lain kali ada kuburnya. Nah itu yang dinafikan ya makam Ubaidillah itu ada di sana, makamnya ada, anaknya ada, dan sudah nang masyhur udah seperti itu. Nah, nang kayak makam Syekh Arsyad misalnya, makamnya ada, anak-anaknya ada, makam yang berikutnya tuh ada juga. Nah, dan masyhur di kalangan sana. Nah, seperti itu. Ya, karena zamannya tuh seperti ini, boleh berkomentar. Nah, boleh berkomentar, tetapi dia bukan ahlinya sehingga merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Maka caranya kayak apa? Hafizan lilisanihi. Orang berakal dia harus bisa menjaga lisannya, menjaga ketikannya. Jangan berkomentar dengan semua dikomentari kadang-kadang kita lebih baik diam. Lebih baik kita menjaga lisan kita, maka dia lebih selamat. Waman adda kalamahu min amali, barang siapa yang menghitung ataupun menganggap perkataannya itu adalah bagian daripada amalnya. Perkataan kita itu adalah amal kita yang akan dihisab di hari kiamat. Qalla kalamuhu, maka dia sedikit berbicara, illa fima ya'ni, kecuali apa-apa yang bermanfaat baginya. Kalau ada manfaatnya akan berbicara, kecuali ada manfaatnya, manfaat dunia atau manfaat akhirat, barulah dia berbicara. Seperti itu orang beriman menghadapi kehidupan atau menjalani kehidupan sehingga dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita selamat daripada fitnah akhir zaman, daripada fitnah dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu tuntun kita, beri hidayah dan taufik kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai untuk senantiasa berada dalam jalan hidayah, jalan petunjuk sampai ajal mendatangi kita, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka 'amalan shalihan mutaqabbala. Nas'aluka lisanan dhakira wa qalban syakura. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا